Melihat sudah tidak ada lagi demet di sekitar Aisyani, aku bergegas menghampirinya. Ia tampak duduk bersimpuh. Tubuhnya mematung, namun air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. "Ai, sadar Aisyani," ucapku sembari menggoyang-goyangkan tubuhnya, berusaha mengembalikan kesadarannya. Namun usahaku terlihat sia-sia. Aisyani masih tetap mematung dengan tatapan sedihnya. Kutekan kening Aisyani dengan jempolku. Lalu kubacakan ajian penerang hati untuk membersihkan hati Aisyani. Perlahan cahaya berwarna kuning masuk ke dalam tubuh Aisyani dari jempolku, dan tak lama tubuh Aisyani mulai melemas. "Mantra cahaya berwarna kuning seperti ini nih," kata penulisnya, dan penulisnya dapat ijazahan dari abahnya. "Hati-hati kowe tangiyo, damar jati tumentel eng pulunge ati, we srengenge godhong rembulan," dan seterusnya. Saya nggak berani melanjutkan ya. Perlahan cahaya berwarna kuning masuk ke dalam tubuh Aisyani dari jempolku, dan tak lama tubuh Aisyani mulai melemas. Aku pun dengan sigap langsung menahan tubuhnya di pangkuanku. Aisyani yang sudah sadar menatapku dengan tatapan pilu. Dari tatapannya itu tergambar jelas bahwa ia sangat menderita. Tetapi tiba-tiba ia memalingkan wajahnya seakan malu bertemu denganku. "Sudahlah Ai, aku sudah tahu semuanya. Aku akan membawamu pulang dan kita akan menikah." "Ya, kita akan menikah, aku berjanji," ucapku dengan lirih untuk menenangkan Aisyani. Tidak ada jawaban apapun dari Aisyani. Hanya saja tanganku yang menahan kepala Aisyani terasa basah. Terdengar lirih, namun aku yakin bahwa Aisyani sekarang sedang menangis. Kuusap-usap kepalanya sembari ikut meneteskan air mata. Tapi suasana haru itu harus diakhiri, karena aku melihat Janu sudah terkapar bersimbah darah. Dan dengan terengah-engah, Rahendra sedang memasang kuda-kudanya. Namun dengan darah yang sudah mengucur dari kepala sampai menutupi mukanya. "Ai, tetaplah di sini," kataku setelah membenarkan posisi duduk Aisyani. Kubuat lingkaran di sekeliling Aisyani sebagai pagar gaib agar dia tetap aman. Setelah selesai aku bergegas menuju ke kedua orang tua itu. Sambil berlari aku merapal ajian Suryo Kanta, bersiap untuk melawan Demet Nyi Durgandini serta untuk menyembuhkan Rahendra dan Janu. "Duh, Gusti Pangeran Kang Kuwasa, paringi kula agni ing sawijining panguripan." Tanganku sudah diselimuti api-api biru, dan di dua telapak tanganku sudah ada dua bola api biru yang membara. Ketika sudah dekat, segera kulempar dua bola api biru itu ke arah Rahendra dan Janu. Bola api itu membakar dua orang itu, dan seketika luka-luka mereka menjadi sembuh. Janu yang tadinya terkapar pun sudah mulai bangkit. "Sini kau nenek peot!" teriakku untuk memprovokasi Nyai Durgandini, yang padahal wajah Nyai Durgandini ini sekarang sebenarnya terlihat amat cantik. "Bocah tengik," kata Nyai Durgandini. Dengan gerakan tari yang terlihat sangat indah namun terasa sangat kuat di setiap gerakannya, ia dengan sangat cepat melesat ke belakangku. "Awas Kang Mas!" teriak Rahendra memperingatkanku. Pluk! Suara kaki Nyai Durgandini yang menghantam punggungku. Aku terkena tendangan yang sangat kuat hingga aku terpental cukup jauh. "Ah!" Dan belum sempat tubuhku menyentuh tanah, Nyai Durgandini sudah melesat lagi ke arahku. Ia menendang perutku dengan lebih keras. Tubuhku terpental lagi, menjauh dari area pertarungan. "Jang, kalian tahan dulu Demet Ronggeng itu. Aku akan menyelamatkan Abimana," teriak Lupit yang sudah selesai dengan pertarungannya. Ia berhasil membunuh 4 gandek pengikut Nyai Durgandini. Kepala mereka sudah terpisah dari tubuhnya masing-masing. "Aku tidak bisa menahannya terlalu lama, Paman," balas Rahendra. Sedangkan Janu hanya bisa menelan ludah karena mengetahui kalau dia harus berhadapan lagi dengan Demet yang sangat kuat itu. "Tahan semampu kalian. Paman Selenteng juga seharusnya sebentar lagi sampai," teriak Lupit yang semakin menjauh. Di saat Lupit sedang berlari menjauhi Nyai Durgandini, terlihat sangat murka setelah mengetahui para gandeknya sudah binasa. Dia mulai menari lagi, bersiap mengejar Lupit. Rahendra yang tahu kalau Nyai Durgandini akan mengejar Lupit, tanpa pikir panjang, ia langsung menghadang Nyai Durgandini tepat di depannya. "Menyingkir kau bocah,
ucap Nyai Durgandini dengan suara yang parau. "Langkai dulu mayatku," balas Rahendra. Rahendra langsung menyerang demit itu dengan segenap kemampuannya. Lalu disusul Janu yang sudah menunggangi Kiai Tridharma. Tak berapa lama, setelah Lupit berlari mengejar Abimana, ia melihat Abimana sudah terkapar lemas dengan darah yang sudah mengalir dari mulutnya. Lupit langsung menghampiri Abimana dan langsung memaksanya untuk duduk. "Aduh, pelan-pelan Paman," ringgi Abimana. "Ora usah aleman," kata Paman Lupit. Lupit meletakkan kedua telapak tangannya di punggung Abimana. Lupit sedang menyalurkan energinya untuk memulihkan Abimana. "Apa Paman tahu siapa demit itu?" tanya Abimana di tengah proses penyembuhannya. "Maksudmu Nyai Durgandini?" kata Lupit balik bertanya. Iya," balasnya. "Ya, Paman pernah bertarung dengannya beberapa kali," kata Paman Lupit. Lupit mulai bercerita tentang asal-muasal sosok demit Nyai Durgandini. Dahulu kala, pada masa kerajaan Kutai Martadipura, hiduplah seorang gadis yang sebatang kara. Wajahnya sangat cantik, dan sifatnya juga tidak kalah cantik dengan wajahnya. Kecantikan gadis ini bisa membuat para lelaki yang melihatnya langsung terpesona dan timbul rasa ingin memilikinya. Sehingga banyak sekali laki-laki yang memperebutkan gadis ini. Dan sudah banyak nyawa yang melayang karena bertarung memperebutkan kecantikan yang fana itu. Para pemuda di desanya juga tak luput menjadi korban dari paras cantik gadis itu. Para penduduk desanya pun sudah menjauhi si gadis. Hingga pada puncaknya, 2 orang pangeran kakak beradik datang ke desa itu karena penasaran dengan kecantikan sang gadis. Setelah mereka berdua bertemu dengan sang gadis, hati kedua pemuda itu langsung terpikat kepada kecantikan si gadis. Dan di dalam hati keduanya mereka ingin mempersunting gadis itu. "Andini, maukah engkau menjadi permaisuriku?" ucap si adik atau si pangeran nih. Gadis yang tengah duduk bersimpu di depan kedua pangeran itu hanya terdiam dengan muka datarnya. "Sepertinya dia tidak mau denganmu, wahai adikku," kata sang kakak. "Lebih baik kau denganku saja. Kau akan kujadikan ratu saat aku mewarisi tahta," lanjutnya. Mendengar lamarannya diremehkan sang kakak, si adik menjadi sangat marah. Terlihat dari tangannya yang mengepal seolah ingin menghajar kakaknya. "Tapi aku sudah terlebih dahulu mengajukan lamaran padanya, Kang Mas," bentak si adik. "Dia tidak akan mau denganmu yang bukan pewaris tahta," balas sang kakak dengan nada meremehkan. "Apa maksudmu?" Si adik berdiri dari kursinya dan langsung mencekek leher sang kakak. "Kau sudah berani denganku, ha?" Sang kakak yang tidak kalah kuatnya juga ikut mencengkeram leher si adik. Namun para pengawal yang melihat kejadian itu hanya diam ketakutan, tidak berani melerai. "Ampun Kanjeng, sudahi pertengkaran ini. Saya cuma gadis dari kaum jelata, tidak akan pantas untuk Kanjeng berdua." Gadis itu bersujud memohon ampun agar tidak terjadi pertengkaran di antara mereka berdua. "Baiklah, aku akan pergi." Sang kakak pergi membawa seluruh pengawalnya, meninggalkan gadis itu dan adiknya dengan rasa marah. "Maaf Kanjeng, sebaiknya Kanjeng juga ikut pergi. Ini sudah mau surup. Tidak baik seorang pujangga terus berduaan dengan seorang gadis," kata si gadis dengan suaranya yang lembut setelah sang pangeran pertama sudah tidak terlihat dari pandangannya. Iya, tapi tolong pikirkan lamaranku. Aku memang tidak akan mewarisi tahta, tapi aku sangat tulus mencintaimu, Dinda," kata pangeran kedua lalu beranjak pergi. Hampir saja. Jika tadi mereka bertengkar di rumahku, bisa-bisa kepalaku dipenggal oleh Kanjeng Gusti. Gadis itu sangat lega karena kedua pangeran itu tidak jadi bertengkar. Namun yang gadis itu tidak tahu adalah ini merupakan awal dari kehancuran hidupnya. Beberapa hari telah berlalu, namun kedua pangeran itu masih saja berseteru memperebutkan Andini, si gadis berparas sangat cantik. "Kang Mas jangan bermimpi untuk mempersunting Andini sebelum melangkahi mayatku," kata si adik yang sudah bersiap dengan keris di tangannya.
Kau pikir aku takut dengan ilmumu yang cetek itu, ha? Balas sang kakak yang ikut mencabut keris dari sarungnya. Pertarungan antara dua pendekar yang sama saktinya pun tak terhindarkan. Pagi, siang, hingga malam, pertarungan itu terus berlanjut. Desa yang ditempati Andini pun porak-poranda akibat pertarungan dua pendekar sakti itu. Dan setelah pertarungannya yang cukup lama, para pangeran itu sudah terkapar terbaring tak bernyawa. Mereka lalu dibawa pulang kembali ke kerajaan oleh para prajurit. Para warga yang tadinya mengungsi sudah mulai kembali ke desa, dan Andini juga ikut pulang kembali ke rumahnya. Di malam sekembalinya Andini, ia merasa sangat lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tapi istirahatnya harus terganggu oleh suara-suara bising dari arah luar rumahnya. "Pergi kau dari sini, mati saja kau jalang sialan. Pergi dari desa ini." Andini terperanjat. Ia bangun dari tempat tidurnya dan bergegas untuk keluar rumah. Saat ia membuka pintu, sudah terlihat banyak sekali warga yang sudah berkerumun di depan rumahnya. Mereka membawa obor dan senjata-senjata tajam seperti golok, arit, dan senjata tajam lainnya. "Ada apa ini?" tanya Andini dengan lemah lembut kepada para warga. "Pergi kau dari sini. Kau adalah pembawa sial untuk desa ini. Jadi cepat pergi dari sini." "Kenapa aku harus pergi dari sini? Aku tidak pernah berbuat salah." "Kau tidak berbuat salah? Lihatlah rumah-rumah kami yang sudah roboh. Kau pikir itu salah siapa?" "Anakku juga mati karenamu. Pergi ke wanita jalang," kata salah satu ibu yang anaknya mati karena memperebutkan Andini. Andini hanya bisa terdiam dan menangis sesenggukan. Ia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun, dan kematian para laki-laki itu bukanlah salahnya. Mereka mati karena nafsu mereka sendiri. Setelah lama terdiam, akhirnya Andini berbicara dengan suara lirih. "Jika aku harus pergi, aku pergi kemana? Hanya rumah inilah satu-satunya peninggalan kedua orang tuaku. Kami tidak peduli kau harus pergi dari sini atau kami yang akan menyeretmu." Andini berlari masuk rumah dan mengunci seluruh pintu dan jendelanya rapat-rapat. Tak butuh waktu lama, pintu itu dapat mereka buka dengan mudah. Beberapa bapak-bapak menerobos masuk untuk menyeret Andini. "Andini, cepat pergi!" teriak seorang bapak-bapak ketika melihat Andini sedang meringkuk di sudut dapur. Orang itu mendekati Andini untuk menyeretnya keluar dengan paksa. Namun tiba-tiba ia dihadang temannya. "Tunggu dulu, Mas. Bagaimana kalau kita nikmati dulu tubuhnya yang indah itu?" ucap orang itu dengan ekspresi penuh nafsu. Orang-orang itu mulai saling melihat. "Ayo!" Mereka mulai membuka paksa pakaian yang tengah mereka kenakan. Dengan penuh nafsu, mereka mulai mendekati Andini. "Tolong, jangan!" teriak Andini yang ketakutan. Mereka mulai memegangi tangan dan kaki Andini dan mulai menelanjanginya. Andini sudah berusaha keras memberontak, namun tenaganya tidak sebanding dengan tenaga para bapak-bapak biadab itu. Andini hanya bisa menjerit-jerit, berharap ada pertolongan. Andini kini sudah sepenuhnya telanjang bulat dengan posisi mengangkang, dan hampir saja rudal salah satu bapak itu masuk ke lubang suci Andini. Tiba-tiba ada teriakan yang berhasil menghentikan tindakan bejat itu. "Bapak!" Beberapa ibu-ibu masuk dan langsung memukuli suami-suami biadab mereka yang terpergok akan melakukan tindakan bejat. Andini kembali meringkuk, menutupi tubuhnya yang tidak memakai apapun. "Dasar kau wanita jalang!" ucap salah satu ibu-ibu kepada Andini. Ia menjambak rambut Andini yang panjang lalu menyeretnya seperti binatang. Andini diusir keluar dari rumahnya dengan telanjang bulat. Rumah Andini dibakar, dan Andini yang sudah kehilangan rumahnya berjalan pergi dengan menahan rasa malu. Andini berjalan gontai tak tentu arah. Ia hanya mengikuti arah kakinya melangkah. Tanpa sadar, ia memasuki hutan belantara. 1 hari, 2 hari, ia terus saja berjalan tanpa rasa lelah atau lapar. Tubuhnya yang dulunya indah kini sudah terlihat krempeng dan kotor. Setelah beberapa hari berjalan, ia dihentikan oleh seorang nenek tua berambut putih. Nenek itu mengajak Andini ke sebuah gua tempat ia tinggal, dan si nenek merawat Andini yang ternyata sudah kehilangan kewarasannya. Beberapa tahun sudah berlalu. Andini telah sembuh dan menjadi pendekar wanita yang hebat.
si nenek telah menurunkan ilmunya kepada Andini. Ilmu seni bela diri yang dipadukan dengan tarian yang indah. "Duk, aku telah menurunkan semua ilmu yang aku miliki kepadamu. Sebaiknya kau pergi untuk membalaskan dendammu," kata nenek tua itu dengan senyum yang menakutkan. "Baik guru, aku berjanji akan mengembalikan rasa sakit dan rasa malu yang aku terima. Akan kubantai semua penduduk desa itu," balas Andini ikut menyeringai. Andini pergi menuju desanya, tempat yang telah memberikan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ketika ia sampai, terlihat rumah-rumah yang dulunya hancur porak-poranda kini sudah dibangun kembali. Namun terlihat ada satu rumah yang sudah hancur menjadi arang, dibiarkan terbengkalai sampai tertutupi oleh rumput-rumput liar. Ya, rumah itu adalah rumah tempat tinggal Andini yang dulu. Melihat rumah peninggalan orang tuanya sudah hancur tak tersisa, hatinya terasa teriris-iris. Pada malam harinya, terlihat seorang perempuan cantik tengah menari di depan rumah yang terbengkalai. Para warga yang penasaran mulai berbondong-bondong datang untuk melihat tarian perempuan itu. Mereka yang melihat sangat terkesima dengan tarian yang sangat indah itu. Para pria bahkan sampai tak berkedip dibuatnya. Perempuan itu ialah Andini. Tarian yang ia tarikan bukanlah tarian biasa. Tarian itu bisa membuat orang-orang yang melihatnya langsung terhipnotis. Melihat semua orang yang datang sudah terhipnotis sambil menari, Andini alias Nyai Durgandini mulai bergerak mendekati seorang pemuda yang tengah melongo melihatnya. Andini mencabut tusuk konde yang dipakainya lalu bles, menancapkannya tepat di kepala pemuda itu sampai menembus ke lehernya. Para warga yang menyaksikan kejadian itu sangat syok. Mereka berusaha kabur namun seluruh tubuh mereka seakan tidak bisa digerakkan sama sekali. Tubuh mereka seperti menjadi patung. Andini mulai membantai satu persatu para warga. Sedangkan warga yang masih hidup hanya bisa gemetar, ketakutan, menyaksikan kekejaman Andini ketika membantai para warga yang lain. Suara-suara hewan malam yang menenangkan kini berubah menjadi jeritan-jeritan kematian. Demikianlah sosok Nyai Durgandini yang diceritakan oleh Paman Lupit. Dan Paman Lupit berkata, "Malam itu tidak ada satu warga pun yang selamat dari amukan Andini. Jelas Lupit yang masih menyalurkan energinya ke Abimana." "Kerajaan Kutai Martadipura? Bukankah itu sudah sangat lama dan kenapa ia sekarang menjadi demit, Paman?" "Dia telah melakukan tapa brata seperti yang pernah dilakukan oleh Sang Hyang Nur Cahya. Jadi tubuhnya menjadi berwujud rohani. Dia sudah tergila-gila dengan kekuatan sehingga melakukan itu agar dapat hidup abadi," lanjut Lupit. "Sial, pantas saja dia bisa sekuat itu. Lalu apa kita bisa mengalahkannya, Paman?" "Entahlah," ucap Lupit dengan pasrah. Akan tetapi, kenapa Nyai Durgandini seperti suka sekali kepada Aisyani, Paman? Apakah ada sesuatu yang Aisyani miliki sehingga demit itu seolah enggan melepaskannya? Untuk masalah Aisyani, sepertinya kau harus bertanya kepada abahmu." Mendapat jawaban yang kurang memuaskan, Abimana hanya mengernyitkan dahi tanpa berani bertanya lebih lanjut. Setelah pembicaraan yang cukup panjang, energiku sudah cukup pulih sehingga siap untuk melakukan pertarungan lagi. Beberapa rusukku yang hancur karena tendangan Nyai Durgandini pun sudah kusembuhkan dengan api ajian Suryokanta. Paman Lupit berdiri dari duduk bersilanya. Ia mengajakku untuk kembali ke tempat Nyai Durgandini berada. Sudah, ayo kita kembali." "Baik, Paman." Aku segera ikut berdiri. Kami berdua berlari kembali ke tempat Nyai Durgandini berada. Tak berapa lama kami berlari. Kami sampai di tempat pertarungan tadi. Di situ sudah tak terlihat lagi sosok Nyai Durgandini. Yang terlihat hanyalah Rahendra yang sedang terduduk lemas bersandar di pagar. Aku berjalan pelan menghampirinya. Perutnya ternyata sudah penuh darah. Aku langsung membakar Rahendra dengan api dari ajian Suryokanta. "Kang Mas, Kak Aisyani, ucap Rahendra dengan tersenggal-senggal.
Rahendra berusaha untuk bangkit, namun ku tahan. Sudah diam, biar ku sembuhkan kau dulu. Tak lama setelah mendapat api penyembuh dariku, luka di perutnya mulai membaik. Aku menanyakan perihal apa yang terjadi setelah aku terhempas oleh tendangan Nyai Durgandini. Dan Rahendra pun menceritakan semua kejadian yang telah terjadi. Jadi saat aku terhempas, Paman Lupit bergegas menyusulku. Rahendra dan Janu berusaha mati-matian menghadang Nyai Durgandi yang marah kepada Paman Lupit karena Paman Lupit telah memenggal kepala gandek-gandek Nyai Durgandini. Di tengah pertarungan mereka, Paman Selenteng datang dengan membawa beberapa orang yang sudah diikat. Melihat Rahendra dan Janu sedang kewalahan, dia pun segera ikut bertarung. Namun sayangnya, setelah Paman Selenteng ikut bertarung, Nyai Durgandini membuka portal menuju alam gaib, lalu pergi memasukinya. Sebelum pergi, ia juga berhasil menghancurkan pelindung gaib yang kubuat, lalu membawa Aisani bersamanya. Paman Selenteng yang melihat itu langsung ikut berlari masuk ke dalam portal yang dibuat Nyai Durgandini sebelum portal itu tertutup. Rahendra yang sudah terluka parah hanya bisa melihat portal itu tertutup tanpa bisa berbuat apa-apa. Rahendra memerintahkan para anak buahnya yang masih sanggup berdiri untuk membawa Janu serta orang-orang yang terluka kembali ke padepokan. Dan orang yang diikat oleh Paman Selenteng juga dibawa ke padepokan Soakalimo. Sedangkan ia menungguku di bawah pohon. Lebih baik kita kembali dulu ke padepokan Kirakian untuk menyusun rencana dan mencari tahu apa yang diinginkan Nyai Durgandini dari Aisani, hajaku. Rahendra mengangguk. Aku berjongkok di depan Rahendra, memberikan tanda agar ia naik ke punggungku. Rahendra tersenyum melihat perhatianku. Ia lalu memaksa tubuhnya bangkit agar bisa naik ke punggungku. Sambil menggendong Rahendra, aku berjalan menyusuri desa untuk membakar semua mayat para demit dan para warga yang sudah bergelimpangan. Oh ya, di mana Paman Lupit? Di saat aku berjalan keluar dari gapura desa, tiba-tiba Rahendra bertanya, pertanyaan yang membuat diriku sedikit panik. Lah iya, kemana ya? Mataku berkeliling menyusuri keberadaan Paman Lupit. Namun aku sama sekali tidak menemukannya. Mungkin sudah pergi duluan kembali ke Abah. Aku kembali berjalan diiringi sinar mentari pagi yang terasa hangat. Belum lama aku berjalan melewati gapura desa. Terdengar suara yang tak asing. Dari kejauhan terdengar suara sirine polisi mendekat ke arah desa. Sebuah mobil polisi berjalan pelan mendekati kami yang sedang berada di sisi jalan. Di saat mobil itu berada persis di samping kami, seorang polisi membuka jendela mobilnya. Dia melihat kami dengan tatapan curiga. Namun bukannya berhenti, aku dengan santai melenggang pergi menghiraukannya. Kamu berhenti, ucap si polisi. Karena merasa diacuhkan, si polisi itu turun dari mobilnya, lalu langsung berteriak menyuruh kami untuk berhenti. Oi, berhenti! Aku masih saja berjalan pelan sambil menggendong Rahendra yang masih lemas, tak menghiraukan teriakan dari si polisi yang berada di belakangku. Polisi itu mengeluarkan pistolnya, lalu memberikan 2 tembakan peringatan agar kami berhenti. Asu, gumamku yang kesal. Dengan perasaan kesal, aku perlahan memalingkan wajah ke arah si polisi. Namun setelah melihat wajahku, polisi itu hanya diam tertegun. Wajahnya terlihat pucat, menyeratkan seperti sedang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata dalam penglihatan polisi itu, 2 orang di depannya tiba-tiba sudah berubah menjadi sosok 2 pocong yang sedang bergendongan. Dengus Rahendra. Tahu akan apa yang sudah kulakukan kepada polisi itu, Rahendra menatapku dan menghela nafas panjang. Apa? Dengan ekspresi tak berdosa, aku pun pura-pura tak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Sudahlah, ayo pulang. Kirakian sudah menunggu. Di saat polisi itu sedang sibuk dengan isi pikirannya sendiri, aku segera bergegas pergi menjauh dari pandangan si polisi. Sedangkan teman si polisi yang dari tadi ada di dalam mobil terlihat keluar. Ia pun kaget dengan keadaan temannya yang tiba-tiba mematung tak bisa bergerak. Singkat cerita, aku sudah sampai di padepokan Kirakian dan sedang melakukan rapat. Aku, Abah, Rahendra, Kirakian, dan beberapa murid Kirakian sedang membahas cara
untuk mengalahkan Nyai Durgandini dan menyelamatkan Aisyani yang kini sedang berada di alam Sunyaruri atau dunia gaib. Jadi apa yang sangat diinginkan oleh Nyai Durgandini dari Aisyani, bah? Aku bertanya kepada Abah tentang hal yang sangat membuatku penasaran. Namun sebelum Abah menjawab pertanyaanku, ia terlihat melirik Kirakian seolah meminta persetujuan untuk menjawab pertanyaanku. Kau tahu apa saja ilmu pengasihan? Abah membukanya dengan sebuah pertanyaan yang membuatku agak kebingungan. Pengasihan Semar Mesem, puter giling, jaran goyang, pelet Dewi Asih. Aku menyebutkan beberapa ilmu dan ajian pengasihan yang ku tahu. Mungkin Semar Mesem, jawabku ragu. Bukan, ada yang lebih sakti dari itu, Pi, kata Abah. Ada satu ilmu pengasihan yang sangat hebat. Nama ajian itu adalah ajian kinasih. Ilmu ini hanya dimiliki oleh satu darah keturunan saja, darah Wangsa Astradharma. Dan Aisyani memiliki darah itu. Ia secara tiba-tiba membangkitkan ilmu yang sudah lama hilang itu. Memang apa istimewanya ilmu itu, bah? Tanya Rahendra. Jika salah satu dari indera kita merasakan kehadiran pemilik ilmu kinasih, kita bisa akan langsung terkena ilmu pengasihannya. Tidak hanya manusia saja yang bisa terkena ilmu ini, tapi seluruh makhluk hidup yang masih mempunyai salah satu dari 5 indera akan terkena ajiannya. Pantas saja, saat kami bertarung dengan Nyai Durgandini, ia memiliki pasukan demit yang sangat banyak, ujar Rahendra. Tapi menurutku, kekuatan dan latar belakang dari Nyai Durgandini juga tidak bisa diremehkan. Ia sudah ada dari zaman kerajaan Kutai, dan ia juga sudah berhasil melakukan tapa moksa, potongku. Ya, karena umurnya sudah sangat tua, kekuatannya juga menjadi sangat kuat. Tapi di samping itu, sekarang dia juga punya kekuatan Aisyani yang mendukungnya, sahut Kirakian. Setelah mengucapkan itu, kepala Kirakian mendongak ke atas. Matanya terlihat kosong seolah sedang berserah diri kepada Sang Pencipta. Dengan kekuatan yang sedahsyat itu, apakah kita masih bisa mengalahkannya, Ki? Tanya Abah dengan suara yang berwibawa, memecah keheningan. Mata Kirakian memandangi semua orang yang ada di ruangan. Senyum di bibirnya mulai mengembang. Saat tadi Kirakian melihat semua orang, ia menaruh perhatian lebih kepadaku. Entah kenapa, ia cukup lama memandangi wajahku. Mereka sudah masuk ke alam Sunyaruri. Orang-orang kita tidak akan bisa berbuat banyak. Jadi lebih baik kalian bereskan masalah-masalah yang lain. Dan biar aku saja yang akan membereskan demit ronggeng itu. Raut wajah Kirakian terlihat sangat marah saat mengatakan ingin membereskan demit itu dengan tangannya sendiri. Aku ikut, Ki. Aku dengan cepat langsung berdiri dari dudukku, tanda siap untuk ikut bertempur lagi. Jika Kang Mas Abimana ikut, aku juga harus ikut. Rahendra pun ikut berdiri dari duduknya. Senyum Kirakian menjadi semakin melebar setelah melihat semangatku dan Rahendra. Tidak usah, kalian urus saja masalah-masalah yang lain, tolak Kirakian dengan suara pelan. Kakek baru mendapat laporan tentang kejadian-kejadian janggal di daerah Keraton Jogja. Sri Sultan juga sudah mengabari kakek untuk meminta bantuan. Lanjutnya, baiklah, jika itu Kirakian, kita tinggal menunggu kabar baiknya, ucap Abah ketika melihatku masih terlihat ngotot. Mendadak semua orang yang ada di ruangan mulai berbicara tentang apa yang mereka tahu soal masalah di Yogyakarta. Di tengah ramainya obrolan tentang keraton, hanya aku saja yang masih fokus memikirkan masalah Aisyani. Aku terus memandangi Kirakian agar diperbolehkan ikut menyelamatkan Aisyani. Besok setelah subuh, temui kakek di kamar.
Setelah lama memandangi wajah Ki Rakian, tiba-tiba terdengar suara di dalam kepalaku. Yang ku tahu itu dari Ki Rakian. Sudut bibirku mulai terangkat karena senang. Besoknya setelah menunaikan sholat subuh, aku langsung datang ke kamar Ki Rakian. Pintunya tertutup. Kuputar gagang pintu itu dan ternyata tidak dikunci. Aku segera masuk untuk menemui Ki Rakian. Ternyata di dalam sudah ada Rahendra dan Ki Rakian yang sedang duduk bersila. "Sini, Ger." Ki Rakian menyuruhku untuk ikut duduk bersila di hadapannya. Segera ku penuhi perintah itu dengan duduk di depannya. "Bersiaplah, kita akan memasuki alam Sunyaruri," peringat Ki Rakian. Hawa di ruangan seketika mulai terasa dingin. Suara-suara dari luar kamar juga sudah tak terdengar lagi. Kamar ini sekarang terasa terisolasi dari dunia luar. "Sudah, ayo kita keluar," kata Ki Rakian. Ia berdiri dan berjalan membukakan pintu kamar. Aku dan Rahendra segera ikut berdiri, lalu mendahului keluar dari kamar. Takjub. Itu adalah kata yang bisa menggambarkan ekspresiku saat ini. Sekeluarnya kami dari kamar, mendadak kami sudah berada di dalam sebuah bangunan yang tampak seperti aula kerajaan zaman dulu. Di depan kami sudah berbaris para prajurit dengan pakaian tempur mereka yang terlihat sangat keren dan indah. Ada yang memakai sirah dari emas dengan permata sebagai manik-maniknya. Ada juga yang bertelanjang dada, namun terlihat sangat kekar. Kuperkirakan jumlah mereka sekitar 100 orang. "Jangan melamun, ayo segera berangkat," ucap seseorang di belakangku. Seseorang yang sangat gagah terlihat berjalan ke depan para prajurit. Dan seketika para prajurit itu berlutut ketika melihat orang tersebut. "Ki Rakian?" bisikku ke Rahendra. Aku memberikan kode ke Rahendra dengan mataku untuk menanyakan, "Apakah itu benar Ki Rakian?" Ya, Rahendra pun mengiyakan dengan cara menganggukkan kepalanya. Orang gagah yang ternyata adalah Ki Rakian itu meringis menahan tawa ketika melihat wajahku yang sedang keheranan. Ki Rakian berjalan membelah barisan prajurit yang sedang berlutut, sedangkan aku dan Rahendra mengikutinya dari belakang. Kami sampai di ujung barisan prajurit. Ternyata di situ terdapat sebuah balkon. Di bawah balkon sudah berbaris ribuan prajurit lengkap dengan alat-alat perang dan panji-panjinya yang sudah berkibar. Ki Rakian yang sudah berada di ujung balkon mengangkat satu tangannya dan seketika, "Hidup Baginda Raja, hidup! Hidup Sang Mahadiraja, hidup!" Sorak-sorai dari ribuan prajurit bergemuruh menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Jujur, aku sering melihat lautan demit dan lautan manusia, tapi kali ini jiwaku terasa lebih bergetar setelah mendengar sorakan-sorakan dari para prajurit di bawahku ini. Pantas saja Abah menyebutkan nama keluarga Astradharma dengan awalan Wangsa. Ternyata kerajaannya bukan di alam manusia, melainkan di alam gaib. Ki Rakian mengepalkan jari-jarinya. Para prajurit dengan serentak menghentikan sorak-sorai mereka. "Para prajurit dan rakyat-rakyatku, sekali lagi aku minta maaf. Karena kesalahanku, kalian semua malah terkirim ke alam Sunyaruri ini. Tetapi kali ini aku mohon, tolong selamatkan satu-satunya keturunanku yang masih hidup. Aku berdoa kepada Sang Pencipta agar setiap jiwa yang gugur nanti bisa bebas dan kembali ke jalan reinkarnasi." Kata-kata singkat dari Ki Rakian membuat para prajuritnya bergemuruh, menyorak-nyorakan kembali nama raja kebanggaan mereka. Dari kejauhan, gerbang portal gaib yang sangat besar mulai terbuka. Ribuan prajurit mulai berjalan memasukinya. Karena jumlah pasukan yang begitu banyak, jadi membutuhkan waktu cukup lama untuk menunggu seluruh pasukan agar dapat memasuki portal. Setelah cukup lama menunggu, seluruh pasukan sudah berhasil melewati gerbang. Gerbang portal gaib ini menghubungkan alam kerajaan Astradharma dengan alam gaib tempat Nyai Durgandini dan Aisyani berada. Berbeda dengan alam gaib di kerajaan Astradharma yang terlihat sangat indah. Di alam ini sepanjang mataku memandang hanya ada padang pasir dan tebing-tebing tinggi. Namun energi di sini terasa sangat melimpah. Aku jadi tidak harus khawatir lagi tentang kehabisan energi. Datang seorang senopati melaporkan sesuatu.
Sendiko Gusti, para pengintai menemukan ratusan demit sedang bergerak ke arah balik bukit itu. Dan di balik bukit para pengintai melihat gerombolan demit sedang mengurumuni sesuatu. Diperkirakan jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah pasukan kita. Tuturnya dengan menunjuk sebuah bukit di depan kami. Aku juga sudah merasakan energi yang sama seperti milik Nyai Durgandini, Ki, ujarku. Baiklah, sepertinya Nyai Durgandini memang berada di situ, kata Ki Rakyan. Kalau begitu, Abimana akan memimpin pasukan berkuda untuk menerobos demit-demit itu dari samping, sedangkan aku dan Rahendra akan menyerang mereka dari depan, tambahnya. Ki Rakyan ingin mengatur strategi penyerangan dengan membagi pasukan menjadi 2. Namun aku dengan tegas menolak. Tidak, Ki, aku tidak suka bertempur bersama banyak orang, tolakku. Biarkan aku dan Rahendra langsung menuju ke tengah-tengah kerumunan itu. Tapi bagaimana caranya, Kang Mas? Tanya Rahendra yang bingung dengan rencanaku. Ya, kalau dipikir itu adalah rencana yang konyol. Rencana itu seperti rencana bunuh diri. Kami juga tidak bisa melewati kerumunan yang sangat banyak dengan begitu saja. Tenang, aku sudah punya rencana, jawabku dengan percaya diri. Apa ada salah satu dari prajurit Ki Rakyan yang bisa melakukan Triwikrama? Tanyaku kepada Ki Rakyan. Tentu saja ada, jawab Ki Rakyan. Pilihlah satu yang paling besar dan yang paling kuat untuk pergi denganku, pintaku. Ki Rakyan mengangguk lalu menyuruh si Senopati untuk memanggilkan seseorang. Kau ikut aku, ucapku ke Rahendra. Rahendra mengangguk tanpa banyak bertanya. Tak lama, orang yang dimaksud oleh Ki Rakyan datang. Aku segera membisikkan rencanaku padanya. Setelah mengerti dengan rencanaku, ia segera bertriwikrama. Perlahan tubuh orang itu membesar. Ia berubah wujud menjadi sosok raksasa. Aku dan Rahendra diangkat oleh tangan besarnya dan duduk di telapak tangannya. Kami pun pergi duluan untuk melaksanakan rencanaku. Seluruh pasukan Ki Rakyan mulai bergerak memutari tebing. Ketika seluruh pasukan sudah memutari tebing, genderang perang pun mulai ditabuh. Dengan formasi yang kuat, seluruh pasukan tanpa rasa takut maju ke arah gerombolan demit yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari mereka. Ki Rakyan membuat formasi supit urang untuk menghadapi ratusan ribu demit pengikut Nyai Durgandini. Formasi ini berbentuk letter U dengan 3 titik kekuatan, 2 di ujung kanan kiri dan 1 di titik tengah. Kenapa Ki Rakyan tidak menggunakan formasi ujung tombak? Bukankah itu akan lebih efektif untuk menembus kerumunan? Tapi Ki Rakyan tahu betul, jika ia menggunakan formasi itu, ia hanya akan membuat pasukannya terkepung dan mati sia-sia. Pasalnya jumlah para demit itu berkali-kali lipat dari pasukannya. Membuat formasi supit urang adalah pilihan yang cerdik. Karena walaupun dengan jumlah pasukan yang lebih sedikit dari musuh, tapi ini bisa meminimalisir resiko terkepung. Bayangkan saja jika seekor singa dikerumuni oleh gerombolan anjing. Walaupun singa lebih kuat, tapi hanya kematian yang akan menghampirinya. Ki Rakyan juga menutupi kekurangan formasi ini dengan menempatkan barisan pasukan gajah di samping formasi sebagai tembok agar musuh tidak bisa memutari formasi. Raja dari kerajaan Astradharma itu sedang memberikan komando dari atas gajah. Pertahankan barisan, teriak Ki Rakyan. Para prajurit barisan depan menggunakan tameng-tameng besinya untuk mendorong ribuan demit di depannya. Lalu barisan kedua menusuk-nusukkan tombak panjang dari celah tameng, dan dari ujung capit formasi, para senopati-senopati andalan melakukan serangan. Ki Rakyan sedang mengamuk membantai demit-demit di dekat mereka. Berikan hujan kematian! Pasukan pemanas kiri berganti melepaskan ribuan anak panah untuk menghujani para demit dengan besi-besi panas. Beri tanda ke pasukan berkuda agar mulai menyerang, perintah Ki Rakyan kepada senopatinya. Senopati itu segera menabuh genderang perang untuk memberi isyarat kepada pasukan berkuda. Ketika menerima arahan, senopati yang memimpin pasukan berkuda menyayat telapak tangannya, lalu mengusapkan darahnya ke mata kuda yang ditungganginya, diikuti para penunggang kuda yang lain. Seketika mata kuda-kuda mereka menjadi merah. 100.000 pasukan itu menjadi sangat beringas saat menusuk gerombolan demit yang menghalangi jalan mereka. Buak! Pertahanan sebelah kanan tengah hancur luluh lantak
oleh sebuah bongkahan tanah sebesar bukit. Gundukan itu dilempar oleh demit raksasa seukuran gunung. Seseorang dengan tergesa-gesa berlutut di depan Ki Rakyan. "Sendika dawuh Gusti, barisan lengan kanan telah luluh lantak akibat serangan dari demit genderuwo," tutur orang itu. Raut wajah Ki Rakyan terlihat sedih setelah mendengar kabar tersebut. Ia sangat mencintai para penduduk dan prajuritnya, dan juga sebaliknya, para prajurit dan rakyatnya sangat mencintai rajanya. Jadi mendengar hal itu hatinya terasa sakit, karena demi menyelamatkan keturunannya, ia harus mengorbankan nyawa para prajuritnya. "Izinkan hamba untuk menghadapinya, Gusti," pinta orang itu. "Baiklah, bunuh para genderuwo itu. 1 nyawa dari prajuritku harus dibalas dengan 1000 nyawa dari mereka," kata Ki Rakyan sambil menepuk bahu orang itu. Orang itu yang ternyata adalah salah satu senopati Ki Rakyan yang bisa bertiwikrama pun segera bertiwikrama. Tubuhnya mulai membesar setinggi gunung. Ia melompat sangat tinggi hingga langsung sampai di hadapan sosok genderuwo yang telah menghancurkan barisan lengan kanan. Pertarungan antara kedua raksasa berukuran sebesar gunung pun terjadi. Para pasukan di lengan kanan segera mengisi kembali posisi rekan mereka yang sudah gugur. Perlahan namun pasti, gerombolan terluar para demit bisa dikikis. Walaupun formasi ini sangat hebat dan efektif, namun masalah jumlah memang selalu merepotkan. Formasi cupit udang lama-kelamaan akan terlahap juga oleh jumlah demit yang terlalu banyak. Sudah lebih dari setengah formasi terlahap. Untungnya Ki Rakyan sudah menyiapkan pasukan gajah di samping formasi. Jadi para demit tidak bisa masuk ke bagian belakang formasi. Seandainya para demit bisa masuk ke bagian belakang, maka pasukan Ki Rakyan akan tertelan oleh gerombolan demit itu. Jika sudah seperti itu, maka itu adalah usaha terakhir dari perjuangan mereka. Melihat formasi tembok gajah kapan saja bisa hancur, Ki Rakyan memerintahkan senopatinya untuk merubah formasi dari formasi supit udang menjadi formasi Garuda mengepakkan sayap. Si senopati mulai meniupkan trompet sebagai tanda untuk mengubah formasi. Pasukan gajah yang awalnya hanya berbaris lurus melindungi bagian samping, mereka kini mulai berjalan maju, melibas para demit seperti sayap burung yang bersiap terbang. Sedangkan Ki Rakyan dan beberapa senopati andalannya maju ke depan sebagai ujung kekuatan yang baru, yaitu menjadi paruh burung. Peperangan kembali memanas. Teriakan-teriakan semangat dari para prajurit terdengar bergemuruh. Ratusan ribu dedemit yang ada di depan mereka mulai dilibas habis. Sementara itu, kembali ke Abhimana dan Rahendra yang saat ini berada di atas bukit. "Rahendra, saat dilempar nanti, rapalkan ajian gelap Sayuto," bisiku kepadanya. "Apa? Dilempar?" kata Rahendra bingung. Belum sempat Rahendra bertanya lebih lanjut, tangan besar yang menopang kami mulai terangkat. Lalu seketika tangan itu melemparkan kami berdua dengan sangat kencang. "Ah!" teriak Rahendra. Kami berdua melesat melewati jutaan orang dan demit yang sedang berperang. Apakah Aisyani bisa terselamatkan? Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Akan lama ini bagian berikutnya karena masih dalam proses. Dan sambil menunggu proses dari Balakrama ini selesai, kita ganti judul dulu ya. Semoga penulisnya cepat bisa menyelesaikan Balakrama dengan sempurna. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Candawarma @candawarma_853 akun Twitter. Sekali lagi semoga penulisnya bisa cepat selesaikan Balakrama. Saya pamit dulu ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.